Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan materi dan pertemuan terakhir untuk hubungan antar garis. Jadi setelah materi ini, minggu depan insya Allah kita akan ulangan harian. Anak-anakku sekalian, setelah belajar hubungan antar garis pada materi ini, anak-anakku diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antar garis pada bangun ruang. Ingat kemarin kita sudah pelajari hubungan antar garis itu ada 3. Yang pertama, Bapak ulangi, ada yang sejajar, ada yang memotong, baik itu memotong tegak lurus atau memotong pada titik, dan ada yang berimpit ya. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya pada bangun ruang. Nah, di sini kita akan menentukan garis sejajar pada bangun ruang. Nah, perhatikan garis AE itu sejajar dengan garis apa? Nah, kita lihat dulu AE. Mana AE? Ini ya, AE. Perhatikan garis yang berwarna merah. Nah, ini AE. Dia sejajar dengan apa? Ingat, sejajar itu ketika ditarik garis yang panjang, maka sampai di ujungnya itu tidak akan bertemu. Itu yang namanya sejajar. Seperti pada rel kereta api, seperti pada sisi pintu, itu dia tidak akan bertemu ketika kita tarik garis lurus ya. Maka kita lihat garis yang sejajar dengan AE ini tidak mungkin dengan yang di sini ya, AB. Ini tidak sejajar ini karena dia bertemu di titik A. Kita lihat garis yang sejajar dengan AE. Ini dia. Garisnya adalah BF. Yang sejajar kemudian dengan AE itu selain BF masih ada ya. Kira-kira garis apa? Betul. Garis CG. Jadi sejajar. Ingat simbol dari sejajar seperti ini ya, garis 2 miring. Kemudian masih ada? Ya. Masih ada. Perhatikan garis ini, garis DH. Itu juga sejajar dengan AE, sejajar dengan BF, sejajar dengan DH. Sengaja ditulis seperti ini karena keempat garis ini memang sejajar. Jadi ditulis panjang, nah ya. BF juga sejajar dengan CG. CG juga sejajar dengan DH. Saya rasa itu mudah. Jadi kalau pertanyaannya mana yang garis sejajar dengan AB, maka jawabannya adalah garis yang sejajar dengan AB adalah ini, EF. Seperti itu. Mudah ya. Kemudian menentukan garis yang tegak lurus. AE, kita lihat kembali AE. Kira-kira yang tegak lurus dengan AE yang mana? Tegak lurus itu berarti dia berpotongan ya. Tegak lurus berarti dia membentuk sudut 90 derajat, sudut siku-siku. Mari kita lihat, AE ini dia berpotongan atau tegak lurus, berarti tandanya seperti ini. Dengan tidak mungkin BF yang berpotongan dengan AE tegak lurus adalah ini dia, AB. Oke. Kemudian AE ini tidak ditulis panjang ya, karena yang kita mau identifikasi adalah AE. AE juga tegak lurus dengan AD. Ini. Dia membentuk sudut 90 derajat. Pak, kenapa bentuknya seperti lancip? Ya, karena ini adalah gambar ya, jadi kelihatannya seperti lancip. Padahal kenyataan sebenarnya dia bentuknya tegak lurus. Seperti kalau kita ambil karton, bagian sisi belakangnya samping itu tegak lurus dengan bagian atas. Ya, sebenarnya ini lurus ya. Tidak, memang bentuknya seperti lancip. Kemudian tidak ditulis lurus karena kita mau lihat atau identifikasi satu persatu. AE masih tegak lurus dengan EH yang di atas. Ini juga. Kemudian AE juga tegak lurus dengan EF. Seperti ini. Kenapa tidak ditulis bersambung? Karena jawabannya AB ini dia tidak tegak lurus dengan EF. Akan tetapi AB ini hanya sejajar dengan EF. Begitupun sebaliknya, AD ini tidak tegak lurus dengan EH, tapi AD ini sejajar dengan EH. Makanya untuk tegak lurus kita tulis bertahap ya, satu persatu. Ingat, tegak lurus itu berarti dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat.
Kalau berpotongan saja berarti belum tentu dia membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ini dia ya, bentuk sudut siku-siku. Kemudian jika ada pertanyaan aku bisa kirim ke WA. Tugas 3 untuk KD 3.10, kalian perhatikan ini. Yang pertama, tentukan garis yang sejajar dengan AB. AB, cari garis yang sejajar dengan AB. Ini gampang ya. EF, ada DC, dan seterusnya. Kemudian garis yang sejajar juga dengan AD. Mana AD? Ini AD. Mana yang sejajar dengan AD? Ada BC, dan seterusnya. Kemudian tentukan garis yang tegak lurus dengan CG. Mana CG? Ini dia, CG. Cari yang tegak lurus dengan ini dan EF. E dan F. Cari yang tegak lurus dengan EF. Saya rasa ini untuk materi kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.